Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bapak Ibu sekalian, selama 30 menit ke depan insyaallah kita akan belajar tauhid dari kitab Al-Mulakhas tulisan Dr. Shalih Fauzan yang mensyarah kitab tauhid. Kitab tauhid ini oleh sebagian kalangan dianggap kontroversi, dianggap menyesatkan, dan dianggap macam-macam. Kitabnya tipis. Saya coba carilah mana poin yang salah di dalam kitab tersebut. Betul-betul saya bolak-balik. Kok rasanya saya belum menemukan poin yang dituduhkan orang katanya menyesatkan, buku menyesatkan. Saya cari, Pak. Alhamdulillah saya pun paham bahasa Arab, dan saya sedikit punya beberapa ilmu hadis. Saya coba cari mana nih yang dikatakan menyesatkan, di titik mananya. Saya tinggal menunggu nanti misalnya ketemu dengan orang yang langsung belak-belakan ngomong kepada saya, enak baru diskusinya. Kalau ada yang mengatakan itu kitab menyesatkan, oke, yuk kita bahas, kita cari yuk. Bukan untuk seperti yang saya katakan pada bulan lalu, bukan untuk berpecah-pecah, tidak. Berdebat-debat di YouTube, ini begini, ini hantam ini hantam ini, enggak usah. Kita diskusi yuk. Jangan sampai kita diadu domba oleh setan jin atau setan manusia, gitu loh. Di mana letak salahnya? Nah, kita cari, gitu loh. Nah, sampai ke hari ini belum ketemu. Nah, ini kitab yang di tangan saya ini syarah. Syarah itu artinya keterangan dari kitab tauhid itu yang mensyarah Dr. Shalih Fauzan, yang juga oleh kalangan tertentu dianggap ulama sesat. Apakah hanya karena dia berkeyakinan bahwa Allah itu di langit terus dia dianggap sesat? Ayo diskusi, gitu loh. Nah, amat sangat disayangkan ustadz-ustadz kita yang boleh dikatakan sudah sangat-sangat terkenal terjebak dengan provokasi-provokasi, justru jamaahnya yang memprovokasi, gitu. Padahal ustadznya sepatutnya menenangkan jamaahnya, memberikan pencerahan, malah ustadznya terprovokasi sama jamaahnya. Ini ya memang sudah sunnatullah di akhir zaman, cuma kalau bisa kita perbaiki, kita perbaikilah. Baik, kita masih berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan azimat, tangkal-tangkal, sihir, dan segala macamnya, segala macam bentuk kesyirikan. Ini ada satu hadis lagi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Warwal Imam Ahmad an Ruwaifi', dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Ruwaifi' radhiyallahu anhu. Siapa Ruwaifi'? Ruwaifi', nih bapak-bapak tolong ingat, jadi kita kenal sahabat-sahabat Nabi, kenal tokoh-tokoh Islam. Yang dikenal cuma tokoh-tokoh COVID, tokoh-tokoh PCR, tokoh-tokoh vaksin. Nggak usah diingat-ingat lah, puak-puak tuh bikin stres. Kita ingat-ingat lah tokoh-tokoh Islam dan segala macam. Siapa Ruwaifi'? Huwa Ruwaifi' ibnu Thabit. Dia anak Sabit ibni Sakan ibni Adi ibni Al-Harith min Bani Malik ibni Najjar Al-Ansari. Dia adalah orang Madinah. Itu tadi keturunannya. Wali Trablis,
sempat menjadi gubernur di Tripoli. Faftataha Ifriqiyata sanata 47, dan dia memimpin ekspedisi penaklukan Afrika tahun 47 Hijriyah. Wa tufiya bi Burqah sanah 56, wafat tahun 56 di Burqah. Itu Ruwaifi' yang meriwayatkan hadis ini. Jadi ini kalangan sahabat. Ini kalangan sahabat. Kalau Rasul wafat tahun ke-13 Hijriyah, dia wafat tahun 56 Hijriyah. Artinya jaraknya 43 tahun dari kemangkatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alim, panglima perang. Sama dengan Indonesia ini dulu, Pak. Kalau lihat sejarah TNI, TKR dulu kan, sebelum TNI kan TKR, sebelum TKR BKR. Maaf, sebelum TNI ABRI, sebelum ABRI TKR, sebelum TKR BKR. TKR itu panglima brigade-nya, panglima divisinya, panglima apanya, semuanya itu adalah para kiai. Pangkatnya rata-rata kolonel, letnan kolonel. Gitu. Tapi kemudian Indonesia merdeka, muncul manusia-manusia sekuler dari kalangan kiai juga. Kiai itu sepatutnya di masjid. Kiai jangan berpolitik, kiai jangan macem-macem. Wes lah, berdoa, itu sekuler. Padahal lihat, salah satunya nih Ruwaifi', kita taunya Khalid bin Walid aja. Nah, nih Ruwaifi', panglima penaklukan Afrika Utara. Dia yang pertama kali menaklukkan Afrika Utara. Tahun 600-an baru diulangi lagi. Itu pun sampai ke Andalus. Itu tinggal lewat aja di Afrika Utara itu. Yaitu dinasti Bani Umayyah. Nah, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, kata Ruwaifi', ya Ruwaifi', hai Ruwaifi', kata Rasulullah, la'allal hayata satatulu bika, mudah-mudahan umurmu panjang. Itu doa Rasulullah. Fa'akhbirin nas, maka kalau memang umurmu panjang, sampaikan kepada manusia, anna man aqada lihyatahu, bahwa barang siapa yang memilin jenggotnya, ya, memilin jenggotnya jadi panjang, diikat, ya, di apa itu, seperti rambutnya Mbah Surip itu, di apa namanya, dikepang. Au taqallada wataran, atau mengikat-ikat tali di pergelangan tangan atau kaki atau lengan, sini atau kaki. Yang sering saya lihat kuning, merah, putih, ya. Au istanja bi raji'i dabbatin, atau dia beristinja, bersuci habis kencing. Habis kencing itu kan kita dianjurkan pakai batu, pakai benda-benda kering, baru air. Itu perbuatan ahlu Kuba.
Rasul pertama kali sholat Jumat itu di Masjid Quba. Setelah sampai di Madinah, dia kembali lagi ke Quba dan dia bertanya kepada penduduk Quba, wahai ahli Quba, apa yang kalian lakukan di dalam bersuci sehingga kalian disebut oleh Allah di dalam surah At-Taubah, la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbun an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah puji penduduk Quba. Apa kata penduduk Quba? Kami selalu beristinja pertama dengan batu, baru dengan air. Itu kelebihan penduduk Quba. Nah, dengan air saja boleh ya, boleh. Dengan batu saja boleh, boleh. Selain batu, yang dibenarkan adalah benda-benda kering yang menyerap, benda-benda kering yang menyerap cairan. Jangan keramik, Pak, dia nggak nyerap cairan. Apa habis buang air kecil, dindingnya berkeramik, diadu ke keramik, itu nggak nyerap cairan. Tapi kalau dinding teraso begitu tanpa keramik, dia boleh digunakan. Atau kertas atau tisu, nih ini kan menyerap cairan, benda kering. Ini namanya istijmar. Ataupun istinja. Nah, ada yang tidak dibenarkan kita gunakan sebagai bahan untuk istinja. Apa itu? Satu, tulang. Tulang tidak dibenarkan untuk kita gunakan sebagai alat istinja, walaupun tulang itu kalau sudah kering dia kan retak-retak dan dia menyerap. Di antara ulama mengatakan kenapa kita tidak dibenarkan beristinja dengan tulang, sebab tulang juga makanan jin. Dan jin itu banyak yang muslim. Jangan sakiti mereka. Termasuk jangan rebutan makanan sama jin. Seperti yang saya bilang tadi. Nggak mau ngomong keras-keras, takut banyak yang tersinggung. Supaya jangan tersinggung, berhenti aja lah merokok. Gitu loh, selesai. Gitu ya. Nah, termasuk juga kotoran unta. Itu namanya roji'. Kotoran unta itu, Pak, beda dengan kotoran binatang-binatang yang lain. Makanya kalau Bapak lihat di sosmed, orang-orang yang menghina kadrun-kadrun, puak-puak tak berilmu, nggak tahu dia jenis kotoran unta itu bagaimana. Abu Sufyan itu, Abu Sufyan kalau mau mengenal unta itu, tai unta itu dipegang dia. Oh, ini unta Syria. Oh, ini unta Mekah. Oh, ini unta Yaman. Orang-orang Arab rata-rata ilmunya kayak begitu. Kenapa? Tai unta itu ada di dalamnya, ada biji kurma, ada biji macam segala macam itu kalau kemudian kering, ya, kalau kemudian kering itu bisa seperti tulang jadinya. Nah, oleh Rasul itu dilarang untuk digunakan beristinja. Wallahu alam, saya belum mendapatkan jawaban dari ulama ataupun keterangan dari ulama apa hikmah pelarangan. Kalau tadi tulang sudah ya, diantaranya ada ulama berpendapat begitu. Raji', wallahu alam, saya tidak tahu. Jadi kalau kau dapatkan, katakan kepada manusia bahwa siapa yang memilin janggutnya, nanti keterangannya di bawah, atau langsung saya sebutkan saja, disebutkan yaitu meniru manahu ma yaf'alunahu fil hurub. Ini biasanya dilakukan oleh para preman dan jagoan-jagoan, jawara-jawara, supaya kelihatan bahwa mereka itu preman, bahwa mereka itu jawara gitu loh. Jadi janggutnya itu dipilin, tancap ke bawah.
Lihat tentara-tentara Genghis Khan yang janggutnya panjang-panjang itu, dipilinnya itu. Jadi macam apa? Stalaktit. Bukan stalaktit, stalaktit dari bawah, stalagmit. Tajam ke bawah. Wah, menunjukkan bahwa dia adalah jawara yang hebat. Jadi memunculkan kesombongan. Di sini disebutkan min fatliha wa aqdiha takabburan. Untuk menunjukkan kehebatan petantang petenteng. Jadi ringkasnya, apapun tindakan yang mewujudkan petantang petenteng sama tuh dengan itu. Apalagi ini tato sekarang Pak, Masya Allah. Kasih tahu Pak sama anak-anak kita, cucu-cucu kita kemenakan. Dilaknat Allah yang bertato itu, yang buat tato juga dilaknat. Kalau sudah terlanjur, tobat. Nggak usah disetrika, nyiksa badan, dosa lagi. Tobat aja. Bertato supaya kelihatan preman. Nanti dengar apa ancaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertindih. Jadi apapun tindakan, anggaplah nggak usah tindakan ini. Kalau baju dibuka satu kancing, supaya kelihatan preman. Dulu zaman-zaman tahun 86, zaman-zaman saya kuliah 87. Wah, kalau baju lengan pendek itu digulung sampai separuh supaya kelihatan otot lengan ini Pak. Baju ini kancing dibuka satu. Rokok itu jisamsu, bukan di saku letaknya, di bahu. Kalau ada orang rokok jisamsu taruhnya di saku, berarti pura-pura ngerokok jisamsu, sebenarnya rokoknya rokok linting. Kalau dia perokok jisamsu pasti rokoknya di bahu. Dan kalau dia pakai Lee Cooper, maka kemana-mana korek apinya itu dia nggak pakai kotak, cuma taruh nih. Karena nyalakannya pakai apa namanya itu kuningan yang ada di Lee Cooper. Petantang petenteng, takabburan. Begitulah juga dengan kendaraan kita, begitulah juga dengan rumah kita, begitulah dengan apapun perangai kita, takabburan. Karena Rasul menggunakan kata-kata takabburan supaya kelihatan wah, hebat. Atau jenggot dikeritingkan, itu juga disebut sebagai aqdal lihyah. Jenggot dikeritingkan atau dikasih warna-warni supaya kelihatan cantik. Jadi ini bukan supaya kelihatan preman, supaya kelihatan bahwa dia ayu gitu loh. La ilaha illallah. Ini golongan-golongan bencong. Berjenggot tapi pengen jadi bencong, pengen kelihatan ayu. Kemudian beristinja dengan kotoran binatang, apa kata Rasulullah? Fa inna Muhammadan bariun minhu. Katakan kepada mereka, Nabi Muhammad berlepas tangan dari mereka. Kalau Nabi Muhammad berlepas tangan dari mereka, paling tidak Pak, itu jaminan dari Rasulullah, mereka nggak bakal dapat syafaatku, gitu loh. Itu dulu, Nabi sudah berlepas tangan kan? Otomatis paling tidak, yang paling pertama difahami, di akhirat orang-orang itu tidak dapat syafaat Nabi. Itu poinnya Pak. Di dunia, ana bari'un minhu, kata Rasulullah, aku nggak kenal siapa, itu bukan umatku, itu loh. Tidak diakui sebagai umat Muhammad. Lah kalau Allah bertanya siapa nabimu di akhirat, terus dia katakan Muhammad, terus Nabi Muhammad bilang saya nggak kenal ya Allah, kita mau bilang apa? Apa mungkin sama-sama di surga? Itu pertanyaannya. Itu bahasa Rasulullah, bahasa halus Rasulullah untuk mengatakan jangan harap dia mau masuk surga, gitu loh.
Jangan harap dia mau masuk surga, tapi Rasul menggunakan bahasa yang halus. Fa inna Muhammadan bari'un minhu. Sungguh Muhammad berlepas tangan darinya. Itu yang kita waspadai, Pak. Jadi dari hadis ini mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran bahwa perbuatan-perbuatan yang membuat kita tidak diakui sebagai umat Muhammad adalah melakukan apa saja yang sifatnya petantang, petenteng untuk menunjukkan bahwa kita hebat. Itu satu. Yang kedua, beristinja dengan kotoran unta atau tulang. Nah, kita masuk hadis kedua pada malam hari ini. An Sa'id ibni, kita masih ada waktu 4 menit. An Sa'id ibni Jubair qala, man qata'a tamimatan min insanin kana ka'idli raqabah, rawahu Waki'. Walahu an Ibrahim kanu yakrahuna at-tamaima kullaha minal Qur'an wa ghairil Qur'an. Saya terjemahkan. Dari Sa'id ibni Jabir, dia berkata, man qata'a tamimatan min insan, siapa yang membuang azimat atau jimat dari manusia, kana ka'adli raqabah, maka dia mendapatkan pahala sebesar pahala orang yang memerdekakan hamba sahaya. Sedangkan pahala memerdekakan hamba sahaya itu, Pak, diantaranya adalah dapat menghapuskan dosa orang yang berjima di siang hari, yang balasannya berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kebayang besar pahalanya? Kenapa? Karena tamimah itu, jimat itu dari setan. Jadi ketika ada orang yang sudah berhasil membuang jimat dari seseorang, berarti dia sudah membuang setan dari orang itu. Nggak usah ragu-ragu, Pak, nggak usah takut-takut. Ada jinnya itu, iya, tapi ketika kita buang, dia ketakutan sama kita. Tapi kalau kita ragu, saat itulah kita dikerjain sama dia. Jangan takut-takut. Ya, kalau kebetulan ibu-ibu punya menantu, bapak-bapak punya menantu, tiba-tiba besan ibu mengatakan, tuh anakmu baru lahir, pasangkan jimat begini-begini. Jangan takut-takut, buang, jangan, ini syirik. Enggak enak sama besan, enggak enak sama besan atau enggak enak sama malaikat Malik, pilih. Pilih aja. Mau enggak enak sama besan atau mau enggak enak sama malaikat Malik. Nah, itu saja. Kita lanjutkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Waki'. Siapa Waki'? Waki' salah seorang ulama yang menjadi gurunya Imam Syafi'i. Jadi Waki' ini termasuk tabi'ut tabi'in, termasuk kalangan tabi'ut tabi'in, gitu. Walahu, juga dari riwayat dari Waki' an Ibrahim. Siapa Ibrahim? Ibrahim An-Nakhai, seniornya Waki' lagi. Apa katanya? Kanu yakrahuna tamaima kullaha. Para sahabat itu membenci seluruh jimat minal Quran au ghairil Quran. Nah, ini ada juga sekarang jimat yang dilarang itu kan, kalau yang tulisan-tulisan tak jelas, alif 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 alif, ba 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 ba, tulisan Muhammad dipelintir-pelintir dan segala macam. Qul huwallah ditulis dari belakang ke atas dan segala macam dan segala macam. Oh, itu bukan Al-Quran, ini jelas, ini bacanya Al-Quran, bla 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 bla. Para sahabat, kata Imam Waki', semuanya tidak menyukai tamimah, jimat-jimat
baik itu bertuliskan ayat Al-Quran atau tidak. Kenapa? Anggaplah bertulisan ayat Al-Quran, maka tawakal bergeser dari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada benda yang di dalamnya ada tulisan Al-Quran. Masalahnya itu tawakal itu bergeser, Pak, dari menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Allah, bergeser kepada keyakinan bahwa benda yang di dalamnya ada tulisan Al-Quran itu mampu menyelamatkan. Itu dia. Wallahu a'lam bishawab, wallahul musta'an. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.